lanjutkan ke peserta kontingen. Oh, hilang nih, sebentar. Sorry, sebentar. Mana ini? Nah, ke kontingen nomor 8. Kontingen dari ASBD Jakarta Timur dengan nama pesilat Nadindra Sirhan Aish, Muhammad Rashid Bahari Fadilah, dan Ihsan Muhammad Mufid. Saya persilahkan ke Epang Sport untuk menayangkan. 2 gong. Sige, dek, lakong dek. Aja deh. Baik, demikian penampilan dari kontingen ASBD Jakarta Timur. Officialnya bisa ikut gabung ke kita. Halo, official dari ASBD Jakarta Timur. Baik, kalau memang tidak ada, kita langsung ke tim panelis kita, Bapak Hendro Wardoyo, untuk memberikan edukasinya. Oke, makasih Mas Ubaid. Bagi saya untuk pelatihnya, anaknya terus berlatih saja dulu ya. Untuk terutama fokus penghafalannya, agak susah kalau masing-masing belum hafal juga untuk dikompakan juga. Jadi tadi mereka masih bagaimana berusaha untuk menghafal ya. Jadi masih pekerjaan berat banyak untuk pelatih.
Tapi juga jangan putus asa, sudah bagus, tinggal dibina aja terus ya, untuk bisa nanti menjadi tampil yang sempurna atau yang memang layak untuk ditampilkan. Jadi tadi karena nggak hafal jadi berantakan tuh, banyak beberapa gaya berantakan. Jadi memang tinggal dilatih aja terus, jangan putus asa, karena memang untuk menjadi kompak ya latihannya harus lebih banyak. Saya mungkin mereka belum jadi tim yang berlatih secara lama ya, tapi saya kira juga udah bagus saja semangatnya. Terima kasih itu Mas Ubaid, makasih. Makasih Bapak Hendro Wardoyo. Kita lanjutkan ke panelis kita selanjutnya, Bapak Saktiono Rosso. Terima kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Hendro, ya, masih menurut saya ada pada tahapan ya persiapan saja itu. Di tahap persiapan saja perlu dimatangkan, karena itu tidak harus langsung berlatih 3, jadi satu-satu dulu, satu-satu dilatih semuanya masing-masing. Di pesilat A, B, C itu dilatih dulu, 3 matang baru digabung. Itu saya pikir itu tadi langsung berlatih bersama, belum ada kemampuan dasar mereka belum dimiliki, langsung latihan bersama. Jadi semangat saja perlu, artinya ada waktu yang cukup panjang untuk membimbing mereka. Jadi kita rangkul ya semangat mereka, karena mereka masih mau ya, masih mau berlatih dan ikut silat di kategori regu ini. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bapak Saktiono. Selanjutnya Mbak Ratna Dewi. Baik Mas, terima kasih untuk waktunya. Dari saya hampir sama seperti Mas Hendro dan Pak Saktiono. Jadi perlu ditingkatkan lagi untuk latihannya, dan untuk semangatnya sudah bagus. Mungkin tadi saya cuma lihat yang di tengah ya, agak agak kesulitan bergerak karena mungkin pakaian silatnya ya kekecilan. Kalau saya lihat yang di tengah, karena yang di tengah karena di tengah memang leadingnya, jadi harus wasit juri itu kadang fokusnya ke tengah dia untuk melihat gerakan itu. Jadi mungkin yang di tengah agak kesulitan, dan saya lihat ekspresi mereka itu kayaknya biar cepat selesai aja gerakannya. Mungkin dari saya itu untuk latihannya perlu ditingkatkan lagi. Untuk pelatihnya mungkin dilatihnya untuk satu-satu jurus dulu, baru biar gampang untuk biar gampang untuk latihnya itu satu-satu jurus dulu agar bagus dulu, baru gerakan selanjutnya. Karena kalau untuk menghafal lalu untuk memperbaiki itu sulit dalam kemantapan dan kebenaran gerak. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Mbak Ratna Dewi, Bapak Hendro Wardoyo, juga Bapak Saktiono. Yang terpenting latihan terus, dampingi terus, insya Allah nanti akan juara terus. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan ke kontingen selanjutnya, nomor 9 dari Persinas Asad Jombang Jatim. Dengan nama pesilat Ridwan Ardiansyah, Andrea Pirlo Firdaus, dan Muhammad Yusuf Al-Ubaidah. Kami persilakan untuk KFM Sport menayangkan videonya. Tiga, dua, satu, dong.
Mbak Anang Frida sampai ronduku. Yuk. Dong. Demikian penampilan dari kontingen Persinas Asap Jombang, Jatim. Saya persilakan dari perempuan dulu, Mbak Ratna Dewi, untuk memberikan edukasinya. Baik, Mas. Terima kasih untuk Persinas Asad Jombang. Jadi untuk tingkat pra remaja, mereka keseragamannya sudah sangat bagus. Sentakan kakinya bagus. Karena mungkin di ruangan ini ya, ruangan apa namanya? Di gedung terus kosong, nggak banyak orang, jadi suaranya bagus. Namun di situ saya tendangannya kurang mantap. Jadi mereka sudah keseragamannya sudah bagus, tapi mereka lupa untuk titik serangan. Jadi tendangannya masih sangat lemah, kalau saya lihat masih sangat lemah, perlu ditingkatkan. Tendangannya perlu dilatih lagi. Dan kalau untuk tingkat remaja saya sudah kalau itu sudah cukup bagus. Hanya perlu dilatih itu tendangan. Jadi masih kelihatan jelas kalau tendangannya itu kurang mantap, jadi kurang keras seperti itu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Mbak Ratna Dewi. Saya persilakan untuk Bapak Hendro yang masih mencoba background pendidikan kepelatihan olahraga. Silakan Bapak Hendro. Asik loh Pak itu backgroundnya. Nah, Terima harus kasih. milenial ya. Ya, tapi jadinya agak ini kalau belakangnya agak kurang ini, jadi wajah sayanya masih ikut. Jadi saya ganti dulu. Iya. Oke, terima kasih. Dari saya, kalau secara kekompakan bagus, dengan usia pra remaja ya. Tapi ya memang karena usianya segitu, di usia pra remaja itu di mana bagi saya ini memang ada beberapa kendala untuk tampilan TGR untuk usia di pra remaja, karena memang beberapa gerakan teknik yang ada di regu maupun tunggal itu sebenarnya kan gerakan-gerakan yang tekniknya teknik yang lanjutan, yang sebenarnya kalau di perguruan pun mereka belum belajar tuh, tendang baling, gunting, tendang belakang, yang ada gerakan-gerakan sehingga memang ya bisa dimaklumi mereka agak kesulitan untuk misalnya jurus yang 12 tuh, circle bawah, baling atas tuh. Sehingga bentuknya berantakan. Terus yang tendangan tumit, gejos gitu. Nah, ini memang menjadi agak sulit untuk mereka bisa dengan baik gitu, kecuali memang pra remaja mau ke arah remaja yang sudah agak matang, tadi mungkin ditampilkan oleh dari Bang Li. Nah, kalau dengan usia mereka sudah cukup baik, cuma mau nggak mau memang tingkat kematangannya belum didapat karena mereka belum muncul yang namanya ya tadi rincian geraknya, memahami tentang fungsi dan tujuan daripada setiap gerakan, sehingga ya akhirnya rasanya itu tidak muncul. Padahal yang namanya di jurus atau di TGR ini rasa itu yang akan membuat ekspresi akan muncul setiap gerakan teknik yang dilakukan, baik menyerang, menghindar, memukul, dan lain-lain. Kemudian satu lagi, memang ini jadi juga bagi saya yang kebetulan juga mantan atlet regu,
Untuk para remaja itu titiknya jangan ikuti titiknya yang atlet dewasa. Karena mereka kan pendek, kecil, langkahnya juga masih sedikit. Sehingga kalau ngikutin titiknya titik dewasa, yang jaraknya adalah 2 matras, itu sangat berjauhan gitu. Jadi gerakannya tidak terlihat, kekompakan gerakannya tidak, kemantapan geraknya agak suka terlihat. Makanya lebih baik saran saya sih tidak usah titik, tapi jaraknya ya cukup yang sebagaimana diatur sehingga mereka tetap bisa menjaga jarak gitu, mungkin 1,5-nya ya dengan seperti biasa. Jadi kerapatan geraknya bisa terlihat. Kalau tadi terlalu jauh gitu, kalau usianya kecil-kecil, kalau pakai titik dewasa ini agak kurang. Jadi untuk penilaian bagi saya juga memang mungkin juri melihat terlalu jauh jaraknya sehingga gerakannya tidak terlalu terlihat jadi bagus. Mungkin itu saja Mas Ubaid. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Hendro Wardoyo. Selanjutnya ke Bapak Saktiono Rosso untuk memberikan edukasinya. Terima kasih dari penampilan adik-adik dari ASAT Jombang, Jawa Timur. Kompak ya, kompak. Umum kompak di kelasnya, di remaja itu makanya sudah bagus. Cuma menurut saya posisi memang ketiga atlet itu kan ada yang sama ya, ada yang tinggi, setengah tinggi, kemudian pendek. Tapi menurut saya ketika dia memposisikan diri bertiga itu, tapi menurut saya lebih baik yang paling tinggi itu di tengah, yang paling tinggi di tengah. Nah, kemudian masuknya tadi bagus karena begini ya, untuk adik-adik pelatih ini mungkin saran saya. Jadi penampilan pertama, masuk gelanggang pertama, walaupun itu tidak termasuk pada penilaian, maka seperti yang dikatakan Mbak Dewi tadi, kita pengaruhi, juri kita pengaruhi seperti apa penampilan itu. Jadi kesannya tuh walaupun tidak masuk pada juri sudah terpengaruh. Ini akan kita pengaruhi ya. Ini namanya apa? Istilahnya political sport ya. Jadi kita pengaruhi juri sehingga dengan formatnya bagus, kemudian sehingga juri sudah terbawa pada seperti apa penampilan. Kemudian dari usia mereka kita latih mulai sekarang seperti apa ekspresi ya, ekspresi itu artinya walaupun akan sangat berpengaruh pada power. Jadi tadi itu kan power belum, ekspresinya belum, tapi kalau salah satu ini utamakan ekspresi dulu. Jadi kita ekspresinya seperti apa ya, greget ya, walaupun powernya agak kurang, tapi itu sudah masuk pada ranah power. Powernya bisa dipengaruhi oleh ekspresi tadi. Jadi tadi juga salah satu yang perlu diperhatikan adalah teknik dasar yang apa yang dikatakan oleh Pak Hendro tadi, teknik dasar perlu dimatangkan. Ada gerakan yang memang teknik dasarnya belum utuh sehingga berpengaruh tadi pada kekompakannya. Sementara sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Saktiono Rosso, Bapak Hendro dan Mbak Retna Dewi. Kita lanjutkan ke video terakhir, kontingen Suaka Pasung Laksa Kabupaten Banyuwangi Jatim 1 dengan nama pesilat Tangguh Kelana Anjares, Arzafi Kianu Pratama dan Fahri Zafran Hakiki. Saya persilakan ke Kaipeng Sport untuk menayangkan.
hormat para panelis, demikian penampilan terakhir sesi pertama. Nanti kita akan jeda 15 menit ya. Jadi saya persilahkan untuk memberikan edukasinya. Yang pertama dari Bapak Sakti Nogroso. Terima kasih. Di penampilan yang ke-10 dari Pasung Laksa, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari penampilan adik-adik tadi ada yang perlu diperhatikan, karena di penampilan itu ketiga-tiganya tidak sama, ada gerakan yang. Jadi menurut saya untuk adik pelatih itu ada latihan gerakan pelan, semuanya pelan. Di jurus 1 latihan pelan. Nah, di sana kelihatan nanti siapa yang beda, siapa yang salah. Di latihan pelan dulu. Jangan langsung latihan cepat, speed, jangan. Jadi latihan pelan dulu, masing-masing rincian gerak akan terlihat kesilapan mana yang salah atau tidak sama. Ini tidak sama karena bentuknya, tapi bukan salah, tapi tidak sama karena memang beda sedikit dari yang gerakan aslinya, itu masih dibenarkan. Jadi di situ perlu nanti disamakan. Jadi gerakan pelan dulu untuk adik-adik pelatih ya, gerakan pelan karena nanti kita. Kemudian memang untuk teknik dasar pada adik-adik pra remaja ini perlu latihan yang serius, sehingga teknik dasar akan seperti apa yang kita harapkan di jurus 12 tendangan putar. Dengan putarnya dia ada yang tidak ke atas, hanya di bawah saja. Ini memang perlu perhatian oleh pelatih, sehingga gerakan-gerakan akan muncul seperti apa jurus regu itu yang benar. Terima kasih Mas Hendro. Mas Ubay. Baik, terima kasih Bapak Sakti Nogroso. Selanjutnya ke Bapak Hendro Wardoyo. Dipersilakan. Terima kasih Mas Ubaid untuk penampilan adik yang tadi, bahwa masih karena penghafalan gerak sendiri-sendiri ya, jadi ada beberapa gerakan yang tidak sama, begitu juga guntingan ya, jatuh-jatuhnya enggak bareng, tapi memang mungkin ini tadi masalah kemampuan masing-masingnya belum baik, belum sama ya. Jadi memang perlu diperbaiki secara detail rincian gerak. Terus yang dikatakan oleh Mas Sakti itu benar. Mereka lakukan gerak secara perlahan, kalau istilah di saya dulu, istilahnya adalah gerakan mengalir. Jadi pelatih ini akan bisa lihat begitu berbeda tangannya, satu di sini, satu di sana, yang ininya ke atas, yang ini ke sana. Nah itu bisa langsung dihentikan, bisa langsung diperbaiki gitu ya. Nah jadi itulah yang akan nanti perlahan-lahan akan perbaiki pelan, ulang, perbaiki pelan, ulang. Jadi atau kalau memang punya perlengkapan video, mereka suruh gerak tuh perlahan setiap jurus, suruh tonton. Nah, ini kamu beda nih, ini kamu beda gitu ya. Tadi yang jadi merinci lebih apa yang disampaikan oleh Mas Sakti. Mungkin itu saja Mas Ubaid, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Bapak Hendro Wardoyo. Yang terakhir dari Mbak Ratna Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas. Saya tadi dari Suaka Pasung Laksa ya. Dari saya mungkin itu masih terlihat jelas kalau mereka kurang seragam. Jadi mereka masih menghafal gerak dan mereka juga kayaknya belum menguasai gerak bergu itu. Jadi kalau memang di bergu, kalau memang dari keseragaman mereka belum bagus, memang sampai akhir itu kelihatannya memang jelek jadinya. Kalau memang belum seragam. Jadi seperti dikatakan Mas Hendro, memang harus kalau pelatihnya lebih lebih aktif. Jadi
saat atlet bergerak, jadi direkam, berarti mereka tahu. Setelah itu diberikan ke atletnya, jadi mereka tahu bahwa oh saya salahnya di sini, saya salahnya di sini. Jadi seperti itu. Kalau ininya lebih aktif, pelatihnya lebih aktif. Jadi memang sih menjadi pelatih itu memang lebih agak cerewet ya jadinya memberitahu atlet. Nah, saya juga sebagai atlet bergu harus siap dikoreksi dan harus siap memperbaiki. Seperti itu. Jadi kalau untuk tingkat remaja, saya itu memang kurang seragam dan perlu ditingkatkan lagi. Sekian dari saya, mungkin hanya itu. Baik, terima kasih Mbak Ratna Dewi, Bapak Saktina, dan Bapak Hendro yang terhormat 3 panelis tersebut. Sesi pertama di kategori pra remaja putra sudah selesai. Yang terhormat juga ofisial, terima kasih. Semoga edukasi ini memberikan manfaat, memberikan berkah bagi kita semua. Untuk satu tujuannya menjaga kebudayaan kita dan juga meraih prestasi yang melalui pencaksilat budaya.